Ibu Saudara, selamat pagi, bersyukur buat hari ini. Bacaan kita hari ini sudah sampai di 1 Tesalonika pasal 3, 4, dan 5. Nah, hari ini kita akan merenungkan untuk memulai aktivitas kita hari ini di 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan 8 yang berbunyi demikian. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga roh-Nya yang kudus kepada kamu. Amin. Judul renungan pagi ini adalah hidup dalam kekudusannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, kehidupan kekristenan kita, untuk melakukan kekudusan sebenarnya ada 3 hal yang dikatakan oleh Alkitab tentang jenis kekudusan itu. Yang pertama, secara status atau posisi. Yang tadinya kita orang berdosa, saudara, waktu percaya kepada Kristus, kita disucikan oleh darahnya. Kita dibenarkan oleh pengorbanannya di atas kayu salib. Sehingga kita yang percaya kepada Kristus bukan dilihat oleh Tuhan sebagai orang berdosa, tapi sudah disebut atau dinyatakan sebagai orang yang dikuduskan atau orang yang dibenarkan. Lalu yang kedua, saudara, ketika kita secara status sudah dikuduskan oleh Tuhan, maka yang kedua kita harus hidup di dalam kekudusan itu. Kita ingat ada satu perintah di dalam kitab 1 Petrus ya, dikatakan, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Jadi di dalam pengalaman kekudusan yang kedua, saya dan saudara lah yang harus berusaha, mengejar, berjuang untuk hidup dalam kekudusannya. Lalu yang ketiga, nanti Bapak Ibu, ketika di surga, semua penghuni surga itu adalah orang-orang yang kudus. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekudusan di dalam pengalaman bersama dengan Tuhan, kita yang harus mengusahakan. Ketika kita masih hidup dalam dunia ini, kita yang harus berjuang, berusaha untuk hidup kudus. Kenapa, saudara? Karena kita melihat dunia ini penuh dengan kenajisan, dunia ini penuh dengan kecemaran. Lihatlah secara umum kita amati di sekeliling kita. Pernikahan sudah tidak menjadi kudus lagi. Karena ada perselingkuhan, ada ketidaksetiaan di antara pasangan itu. Lalu kenajisan di dalam pikiran, saudara, karena kita dikelilingi oleh hal-hal yang berbau pornografi. Kita boleh melihat perjuangan kita untuk melawan pikiran yang najis, pikiran yang kotor, pikiran yang cabul itu. Lalu secara perbuatan, Bapak Ibu Saudara, maka kita juga memiliki kecenderungan atau digoda dengan keadaan yang ada di sekeliling kita untuk kita melakukan apa yang cemar. Kemudian apalagi muncullah yang namanya percabulan, muncullah yang namanya perzinahan, baik di dalam hati dan pikiran ataupun melalui perbuatan-perbuatan kita. Nah, firman Tuhan pagi ini menekankan kepada kita, karena kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, maka hidup saya, hidup saudara juga harus mengejar, berusaha untuk hidup di dalam kekudusannya. Dengan cara apa? Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ketika hidup saya, hidup saudara penuh dengan firman, maka kita bisa hidup kudus, kita bisa terhindar atau kita menjauhi dari kenajisan atau kecemaran dunia ini. Kiranya firman Tuhan pagi ini memberi kekuatan, membawa kita untuk terus hidup dalam kekudusannya. Selamat pagi, Tuhan memberkati.